Banyak adik-adik kita yang kebingungan setelah mereka lulus dari SMK Teknologi Informasi. Jadi di video ini saya akan cerita kemana baiknya setelah lulus dari SMK Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita akan coba memberikan insight baru, memberikan gambaran baru kepada teman-teman, kepada adik-adik kita semua yang baru lulus dari SMK khususnya Teknologi Informasi. Nah, pertanyaan yang sering saya dengar adalah, Pak, setelah saya lulus dari SMK, itu saya nanti lanjut kemana? Biasanya sering saya temukan ketika saya bertemu dengan adik-adik SMA saat mengisi materi atau juga saat melakukan uji kom. Nah, mereka seperti kebingungan. Bisa jadi yang pertama, tidak ada informasi yang lengkap yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, informasinya sudah ada disampaikan oleh guru tetapi siswa masih galau atau lulusan masih galau. Ada juga yang memang mereka belum tahu sama sekali tentang bagaimana dunia setelah mereka lulus sekolah menengah kejuruan, khususnya dalam jurusan IT atau teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi informasi, memang lulusan SMK nantinya atau lulusan manapun yang berhubungan dengan komputer dan teknologi akan selalu dianggap menjadi orang yang paling canggih, baik di keluarganya, di lingkungannya, di tempat kerjanya. Banyak yang tidak menyadari bahwa seorang lulusan SMK itu punya kekhasan masing-masing. Ada yang di rekayasa perangkat lunak, ada yang di teknik komputer dan jaringan, ada di multimedia, ada di broadcasting, dan yang lainnya. Tetapi orang memahami bahwa mereka adalah jurusan komputer. Akhirnya setiap ada error komputer, apakah kena virus, Facebook kehack, handphone tidak menyala, atau berhubungan dengan software-software yang ditemukan yang sering kali ditemukan setiap hari dalam keluarga, itu ditanyakan kepada adik-adik kita yang jurusan teknologi informasi. Tetapi tidak apa-apa, memang setiap orang yang berhubungan dengan komputer, bekerja dalam komputer, bekerja dengan internet, bekerja atau sekolah menggunakan komputer, sekolah menggunakan internet, itu akan dianggap orang yang paling canggih. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kemana mereka setelah lulus? Ada tiga bagian atau ada tiga yang bisa dilakukan. Sebetulnya ada empat, menganggur, tapi itu tidak boleh. Nah, yang tiga itu, yang pertama adalah melanjutkan studi. Jadi kuliah ya, jadi kuliah atau ambil short course atau apa. Nah, itu kita pikir sebagai sebuah melanjutkan studi. Kemudian yang kedua adalah bekerja, work. Bekerja untuk orang lain, kemudian bekerja untuk sebuah perusahaan, dan yang terakhir adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Nah, kalau kita melanjutkan studi, maka kita atau adik-adik kita bisa mengembangkan keahlian lebih mendalam dengan kuliah. Atau juga bisa bercita-cita menjadi seorang peneliti, kemudian menjadi seorang akademisi, menjadi dosen, menjadi seorang praktisi pendidikan yang berhubungan dengan komputer, maka mau tidak mau melanjutkan studi adalah pilihannya. Nah, pilihan program studi yang bisa adik-adik SMK IT, lulusan SMK IT itu ambil, itu ada beberapa hal, ada beberapa jurusan. Ada teknik informatika. Nah, ini buat teman-teman yang suka dengan informatika ya. Ada coding di dalamnya, kemudian ada juga rekayasa perangkat lunak. Ini lebih baik ke jurusan teknik informatika.
Kemudian ada sistem informasi. Kalau ini lebih ke analisis sistem nantinya, kemudian audit sistem, perancangan sistem. Ini teman-teman adik-adik lulusan SMK IT bisa mengambil ke sistem informasi. Kemudian ada juga DKV atau desain komunikasi visual, walaupun bisa dari jurusan apapun, tetapi ketika teman-teman dari jurusan multimedia itu akan lebih baik masuk ke jurusan DKV. Dasar-dasar tentang desain, dasar-dasar tentang penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan multimedia ini sudah didapatkan pada saat SMK, kemudian saat kuliah akan lebih luar biasa. Kemudian ada juga bisa mengambil cyber security. Cyber security berarti jurusannya cyber security. Jadi jurusan lebih ke keamanan komputer. Nah, teman-teman bisa dari jurusan SMK teknik komputer dan jaringan, atau sebetulnya dari jurusan yang lain juga bisa. Tetapi teman-teman diharapkan sudah mempunyai dasar-dasar komputer yang kuat, khususnya SMK IT. Kemudian ada juga digital marketing. Nah, kalau digital marketing berarti teman-teman nantinya akan lebih fokus bagaimana menjual produk, kemudian menguatkan sebuah brand dan segala macamnya menggunakan teknologi digital begitu atau online. Ada game development, kemudian juga ada teknik komputer, ada digital business. Teman-teman bisa milih beberapa jurusan yang ada di kuliah nanti yang masih berhubungan dengan SMK atau berhubungan dengan jurusan yang teman-teman ambil pada saat SMK. Itu ketika teman-teman melanjutkan studi. Nah, nanti kalau sudah melanjutkan studi, teman-teman boleh bekerja, kemudian boleh juga wira swasta, atau mungkin bisa menjadi seorang peneliti atau akademisi atau dosen. Nah, yang kedua pilihannya selain melanjutkan studi tentu adalah bekerja. Nah, di mana tempatnya? Nah, yang pertama pasti seharusnya teman-teman bisa bekerja yang linear dengan apa yang teman-teman ambil saat SMK, yaitu perusahaan IT atau perusahaan teknologi informasi. Kemudian bisa juga teman-teman ambil sebagai technical support, kemudian jadi perusahaan non-IT sebagai technical support, atau juga sebagai web admin atau web developer di sebuah perusahaan non-IT, atau memang hal-hal yang berhubungan dengan IT. Ada juga bekerja sebagai web administrator, kemudian ada di pemerintahan juga bisa, teman-teman bisa mendaftar di pemerintahan, kemudian bisa juga menjadi bagian dari tim digital marketing dalam sebuah perusahaan, bagian SEO spesialis, sebagai teman-teman juga bisa masuk ke perusahaan retail, kemudian teman-teman juga bisa menjadi programmer, bisa menjadi sistem analis, dan yang lainnya. Intinya ketika teman-teman memilih untuk bekerja, usahakan tempat atau posisi yang teman-teman ambil adalah perusahaan yang linear dengan jurusan teman-teman, kemudian atau juga ketika memang bukan perusahaan IT, teman-teman harus ambil bagian atau departemen yang berhubungan dengan komputer. Dari situ kemampuan teman-teman akan benar-benar tereksplor, kemudian tidak asing dengan dunianya, dan juga karir teman-teman akan lebih spesifik dan terfokus sehingga lebih maju ke depannya. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang entrepreneur, seorang wira swasta. Nah, wira swasta ini saat ini memang ada yang diidentikan dengan membuat sebuah perusahaan, atau juga teman-teman bisa diidentikan sebagai seorang freelancer, begitu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan ketika kita menjadi seorang entrepreneur atau freelancer? Bedanya dengan kita bekerja, kalau kita bertanggung jawab langsung kepada perusahaan dan juga klien, tetapi kalau kita menjadi seorang entrepreneur, kita hanya bertanggung jawab kepada klien kita atau pelanggan kita. Ada bedanya, ada bagusnya, ada kurangnya. Bekerja langsung ada baiknya, ada kurangnya. Menjadi entrepreneur juga ada baiknya, ada kurangnya. Bedanya yang pasti adalah kalau entrepreneur itu tidak terikat dengan sebuah perusahaan. Apa yang bisa menjadi pilihan ketika kita menjadi seorang entrepreneur dalam bidang teknologi informasi? Yang pertama adalah web developer.
Kita juga bisa menjadi mobile apps developer. Kemudian jadi ERP software, kita bisa terjun ke sana. Kemudian kita juga menjadi IT consultant. Konsultan dalam banyak hal ya yang berhubungan dengan IT. Kemudian ada digital marketing company. Jadi kita punya perusahaan digital marketing bisa 2, 3 orang. Kemudian kita membangun sebuah perusahaan. Kemudian ada digital product. Berarti kita membuat produk-produk digital ya. Kemudian secara online. Bisa produknya berupa software, berupa layanan, ataupun apapun yang berhubungan dengan digital product. Kemudian ada IT education, pembelajaran IT. Jadi kita punya semacam course online atau memang course offline yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan dalam dunia teknologi informasi. Kemudian ada HE Company, Heuristic Evaluation. Ini semacam audit hanya untuk aplikasi atau website supaya kita bisa memberikan layanan kepada orang lain, bagaimana membangun sebuah website yang baik dan benar, kemudian bagaimana sudut pandang dari sisi user sehingga software yang kita evaluasi akan semakin baik. Kemudian ada SEO consultant. Jadi kita sebagai konsultan SEO di satu perusahaan atau satu brand. Kemudian ada IT audit company seperti HE. Bedanya kalau IT ini lebih luas cakupannya. Bisa jadi kita mengaudit networknya, kita mengaudit security-nya, mengaudit servernya, mengaudit sistem kerjanya, mengaudit SOP-nya yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada ORM Services, Online Reputation Management. Kita membantu orang untuk memperbaiki reputasi atau menjaga reputasinya secara online. Kemudian yang terakhir ada e-commerce. Itu pilihan, sebetulnya masih banyak pilihan lain dalam entrepreneur yang berhubungan dengan IT. Nah, tantangannya adalah ketika kita berhubungan dengan entrepreneur, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah teknologi update supaya tidak ketinggalan teknologi. Kemudian yang kedua adalah modal. Ini tantangan menjadi seorang entrepreneur setelahnya ya. Modal yang diperlukan untuk membangun perusahaan IT memang tidak kecil. Kita setidaknya harus punya PC, sambungan internet, kemudian kita minimal punya website, hosting, belum lagi kita bicara SDM. Maka kita memerlukan modal. Yang selanjutnya adalah network jaringan secara bagaimana supaya produk-produk kita, layanan-layanan kita bisa dari mulut ke mulut atau melalui jaringan kita bisa dikenalkan lebih luas. Kemudian yang harus kita ingat bahwa ada kompetisi di situ. Ada persaingan di situ. Maka kita harus terus update teknologi, kuat di modal, kuat di SDM supaya kita bisa bersaing dalam kompetisi khususnya sesama perusahaan teknologi informasi. Timing. Nah, kalau kita bicara entrepreneurship memang kita harus ingat timing. Kapan produk ini diluncurkan, kapan layanan ini tepat, kapan layanan ini di stop terlebih dahulu. Nah, ini kita bicara dengan timing. Nah, setelah itu kita bicara juga dengan scale up. Nah, baru ketika kita punya layanan, punya services digital, punya layanan teknologi informasi, bagaimana ini dibesarkan, di scale up, butuh apa saja. Makanya untuk menjadi entrepreneur biasanya tidak berjalan sendirian, tetapi mungkin 2 atau 3 orang. Dan yang terakhir adalah pivot ya. Jalan keluar ketika kita stuck di satu strategi, layanan apa atau jalan apa yang kita ambil, atau bagaimana ketika bisnis ini tidak jalan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap stabil. Memang banyak hal yang bisa dilakukan setelah kita lulus SMK IT atau sekolah menengah kejuruan khususnya teknologi informasi. Kita harus terus update teknologi, kita harus pintar-pintar mencari peluang, harus pintar kolaborasi supaya kita tidak ketinggalan dengan teman-teman kita yang sudah berjalan lebih awal dan sudah melakukan banyak hal. Tetap semangat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.